Deus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Sisilia, perawan dan martir pada abad ketiga. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Sisilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 11. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang kita lanjutkan dengan bacaan Injil, yaitu Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya
dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita menampilkan Yesus yang mengusir para pedagang yang berada di Bait Allah. Pengusiran terjadi secara dramatis. Itu kalau kita bandingkan detail apa yang dikisahkan dari Injil Lukas ini di dalam Injil Yohanes. Santo Yohanes yang tentu menyaksikan adegan ketika Yesus melakukan pengusiran terhadap pedagang-pedagang itu bisa lebih secara detail mendeskripsikan peristiwanya. Santo Lukas memberikan gambaran umum tentang pengusiran dramatis Yesus terhadap para pedagang bait suci yang di dalam teologi Santo Lukas, dalam Injil Lukas, tentu menjadi bagian dari nubuat sekaligus gambaran awal dari kehancuran bait suci Yerusalem yang sudah dekat sebagaimana disebut di dalam Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 36. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus memasuki bait suci di Yerusalem, Ia melihat kerusakan itu terjadi. Kerusakan tentu dalam konteks moral, spiritual, dan sosial. Mengapa bait Allah menjadi tempat untuk berdagang, dan itu kerusakan. Kerusakan itu sumbernya adalah izin yang diberikan oleh Kayafas yang menjadi imam besar pada waktu itu. Alih-alih melanjutkan praktik peziarahan, membeli binatang-binatang kurban di pasar di Bukit Zaitun, Kayafas sebagai imam besar pada waktu itu mengizinkan para pedagang untuk menjual binatang-binatang kurban itu di pelataran bait suci itu sendiri yang dikenal sebagai pelataran orang-orang non-Yahudi. Ini konteks historis pada saat itu. Dengan mengusir para pedagang, Yesus menggenapi nubuat Nabi Sakaria yang mengatakan dalam kitab Sakaria bab 14 ayat 21, tidak akan ada lagi pedagang di rumah Allah semesta alam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara itu Injil Lukas mau menunjukkan bahwa bait suci yang lama sedang berlalu. Dan seperti yang kita baca dalam bacaan yang pertama dalam kitab Wahyu, kita melihat bagaimana bait Allah yang hancur itu. Yesus adalah bait suci yang baru, tempat kita dapat masuk ke dalam persekutuan penuh cinta kasih dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam kitab Wahyu kita membaca bagaimana liturgi beralih dari
liturgi yang duniawi menuju liturgi surgawi. Liturgi surgawi dan penebusan yang digambarkan dalam kitab Wahyu bab 4 dan bab 5. Dan itu kemudian dalam penglihatan Santo Yohanes ditunjukkan bagaimana liturgi itu juga menggambarkan satu penyerahan diri kepada Allah dalam ketaatan. Santo Yohanes diminta untuk membuka gulungan kitab dan memakannya. Manis di mulut laksana madu, tetapi pahit di perut. Dalam kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 11, Santo Yohanes sedang merenungkan kehancuran kota duniawi Yerusalem yang menyebabkan bait suci Allah dibuka. Itu digambarkan dalam kitab Wahyu bab 11 ayat 19. Dalam bacaan yang pertama dengan sangat jelas, kitab Wahyu bab 10 ayat 8 sampai 11 digambarkan bagaimana Santo Yohanes diperintah untuk memakan gulungan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yehezekiel berabad-abad sebelumnya. Kita bisa membaca kisah yang serupa dalam kitab Nabi Yehezekiel bab 3 ayat 1 sampai 3. Gambaran ini mirip dengan apa yang dialami oleh Nabi Yehezekiel. Karena setelah memakan gulungan kitab itu, Yehezekiel sebagai nabi diberitahu untuk menubuatkan kehancuran Yerusalem yang akan datang dan pergi dalam kepahitan. Kita bisa membaca dalam kitab Nabi Yehezekiel bab 3 ayat 14. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan cara yang sama Santo Yohanes melanjutkan dalam bab berikutnya untuk mengumumkan kehancuran kota tempat Tuhan disalibkan, yaitu Yerusalem. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu kaitan antara Injil Lukas dan kitab Wahyu yang menjadi bahan liturgi sabda untuk kita semua pada hari ini. Kita diajak untuk sekarang ini menyadari bagaimana bait Allah yang dibangun oleh Kristus melalui pengorbanan hidupnya di kayu salib juga dibangun dan melibatkan kita semua sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dengan demikian juga kita menjadi bangunan rohani bait Allah itu sendiri berkat kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang sebetulnya menjadi pesan yang dapat kita renungkan, bagaimana kita menjaga hidup kita sebagai bait suci Allah sendiri yang tinggal di dalam hidup kita, tetap dalam ketaatan, kerendahan hati, menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita, bukan melalui jasa-jasa pribadi kita, tetapi melalui penyerahan diri kita kepada Kristus Sang Penebus, yang secara liturgis selalu kita kenang, kita rayakan dengan bangga, dengan sukacita dan penuh syukur di dalam Ekaristi suci. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, iman kita akan Kristus terus bertumbuh
dan berbuah juga di dalam kesaksian-kesaksian hidup kita. Semakin Katolik dan Apostolik bersumber dari Ekaristi Suci. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santa Sisilia yang kita kenang imannya pada hari ini juga menghayati persatuan itu dengan Kristus. Santa Sisilia yang hidup pada abad ketiga memang berasal dari kalangan orang kaya di Roma. Dalam keluarganya, hanya dia yang menjadi anggota gereja. Orang tuanya yang belum beriman mendesak supaya ia menikah dengan calon suami yang belum beriman. Dan karena itu lalu Santa Sisilia menolak. Ketika diketahui bahwa Sisilia sudah menjadi pengikut Kristus, ia dijatuhi hukuman mati di bawah perintah Kaisar Marcus Aurelius. Sejak kematiannya pada abad ketiga, Sisilia dipandang sebagai teladan sempurna wanita yang terdorong oleh cinta akan Kristus, memilih tetap perawan dan bersedia mengorbankan hidupnya bagi sang mempelai ilahi. Dengan demikian, Santa Sisilia menghayati jati dirinya sebagai bait Roh Kudus melalui kehidupannya. Santa Sisilia wafat sebagai martir dan dihormati sebagai pelindung para pecinta musik dan paduan suara. Santa Sisilia menjadi salah satu dari 7 martir perempuan yang disebut dalam liturgi Ekaristi kita, terutama di dalam doa syukur agung yang pertama. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita dapat mendedikasikan hidup kita yang semakin Katolik dan Apostolik dalam pelayanan dan kesaksian hidup kita bersumber dari sakramen Ekaristi. Santa Sisilia, doakanlah kami. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga, dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.